Tinggal tunggu dan mulai belajar untuk menghadapi dunia. Tak semua orang tua mampu. Bagaimana dosen mengoyak anak-anaknya? Mereka tidak tahu bagaimana menangani sebaiknya dunia. Mereka sudah lebih dari sekedar mengerti badai kehidupan apa yang disajikan semesta secara cuma-cuma. Karena itulah mereka selalu menutup mata pada manusia-manusia kecil yang mulai tumbuh dewasa. Dengan berbagai penyangkalan, mereka menutupi gelisahannya mengenai bagaimana kehidupan memperlakukan anak-anaknya. Bukannya tak percaya, tapi jika beratus-ratus tahun berlalu pun orang tua akan tetap memandang anaknya sebagai buah hati kecil yang menyempurnakan hidupnya. Mereka akan tetap terapung di tengah samudera, mereka akan tetap tenggelam dalam palung duka, mereka akan tetap berlari dengan lautan hampa bersama malam sepi dan duka yang menganga. Karena dengan sebab itulah mereka menyebut dirinya sebagai manusia. Dengan hala napasnya, Ian menatap ke arah Taeyong yang tiba-tiba mengusap permukaan pipinya seraya bertanya, "Oh, kenapa sayang?" Ia tak tahu sejak kapan pipinya basah, tapi wanita itu sadar apa yang membuatnya seperti itu. Dirinya teriris oleh pikirannya sendiri dan Ian mengakuinya, tetapi dia tidak ingin meneruskan gelap yang hendak menelan. Mengapa semua telah berkumpul di meja makan ini bersama Kim Tae yang seperti biasa akan duduk di samping Ian. Sementara itu, tepat di kondisi yang berhadapan dengan wanita itu, tiga wanita yang sudah disebutkan namanya oleh Jungkook dengan duduk dengan netral sekali melirik ke arah Ian. Ian tahu ketiganya tampak begitu menyebalkan sejak awal kedatangan mereka. Dalam hal Ian dan disentuh pantang baginya untuk menyalakan api terlebih dahulu, bahkan untuk beberapa kesempatan Ian nanyakan Ian pada pukulan pertama yang mendarat di dirinya. Dia masih ingin bersabar untuk itu, namun jika manusia atau peladik yang sudah dia beri kesempatan itu justru mengulangi tindakannya, Ian tidak akan tinggal diam begitu saja. Akan tetapi, tetap saja Ian merasa kesal bila dia perintahkan Jungkook seolah dia baru saja terdaftar sebagai pembenci Jungkook yang nomor satu. Sekesal apapun Ian pada Jungkook sekarang, dia itu tetap bisa menahan dirinya untuk tak mengganggu Jungkook, apalagi pria itu tengah bersandiwara menjadi pria keren di hadapan gadis-gadis yang akan menemaninya nanti malam. Tepat sebelum Ian berdiri, Rungunya berhasil mendengar bisikan dari salah satu wanita yang duduk di hadapannya. Dengan jelas wanita itu berbisik kepada dua temannya yang lain, dia sepertinya akan menangis lagi. Aneh sekali kan?
teman, senyum yang tampak ramah bagi orang asing yang tak mengenal seperti apa Lian itu. Yan kemudian bertanya, "Apa aku melakukan kesalahan padamu, Nona Joanna?" Sadar bahwa ia mendengar bisikannya, wanita bernama Joanna itu lantas menyulam senyum canggungnya sebelum membalas, "Kau syukur kau sadar tidak? Maksudku, kau cukup aneh dengan tiba-tiba meneteskan air mata di meja makan yang bahkan tidak menyakitimu." Dengan jemari menusuk-nusuk permukaan daging itu, dia nyatanya masih mempertahankan senyumnya seraya berujar dan menusuknya seperti ini. Yan panggil Yonggi setelah memberi delmannya. Lian masih menusuk daging dengan senyum yang diabadikan kepada Joanna yang mulai tampak memucat. Wanita itu jelas terintimidasi dengan apa yang tengah dilakukan oleh Yan, apalagi ketika wanita itu mengangkat garpu dengan daging di ujungnya itu, lalu mencelupkan garpu itu ke dalam gelas berisi wine. Jika sekali lagi kau gunakan mata juga menurutmu untuk menggangguku, aku jamin yang terlihat di tubuhmu hanya sepotong, sambung Yan sebelum berdiri dari duduknya dan menyempatkan dirinya untuk meraih gelas berisi wine juga potongan daging itu. Dia tidak mengambil gelas itu untuk dia bawa ke dalam kamarnya, tetapi dia hanya menggenggamnya dalam beberapa sekund saja karena sesaat setelah gelas itu terdekat oleh telapak tangannya, Yan kemudian mendorong isi gelas itu untuk mendarat di tubuh Joanna yang tampak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Selesai mengatakan kalimat itu, Lian menyuruhkan semua senyum di wajahnya dan menggantinya dengan sorot dingin yang begitu mengintimidasi. Pada akhirnya, wanita itu pergi dari meja makan dengan Kim Tae yang hanya bisa menghela napasnya dan turut menyusul Lian yang tampak akan mengamuk saat sampai di dalam kamar. "Kau bisa membersihkan dirimu," ujar Jimin seraya meneguk gelas berisi wine yang diambil di gudang penyimpanan bersama Yan petang tadi. "Kalian tak meminta maaf untuk ini," tanya wanita lain yang tampak tengah mengambil tisu untuk membantu mengeringkan pakaian temannya ini. "Temanmu yang mengandung kekacauan ini," balas Jimin yang segera berdiri dengan tanya, "apakah kau tidak memberitahu mereka bahwa ada aturan yang harus mereka taati jika berada di antara kita semua?" "Kulihat ada Yan di dalam kepalamu," balas Yonggi seraya mengambil botol wine dan mulai berjalan keluar dari area dapur yang berseberangan dengan muka yang mengikuti kemana Yonggi melangkah. Jimin tampak menerbitkan senyumnya. Apa yang dikatakan Yonggi memang benar. Lian tengah menari-nari di dalam kepalanya dan dia tahu bagaimana cara yang tepat untuk mengusir wanita itu walau hanya sedetik.
Ketika kedua kakinya sampai di ruang pribadinya bersama sang wanita yang pergi dari meja makan dengan amarah yang menggila, dan telah Taeyong segera disambut oleh keberadaan wanita itu di bibir kolam renang yang memang terhubung langsung oleh pintu menuju teras. Menghela napasnya sebelum mendekati wanita itu, Taeyong kemudian mempercepat langkahnya dan memutuskan untuk duduk di samping Yen seraya bertanya, "Bukankah di sini dingin?" "Apa kau yakin hanya ada aku di hatimu? Tindakan manismu terkadang membuatku takut." "Tentu saja hanya kau. Aku melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkanmu," jawab Taeyong yang pria itu mulai masuk jam. Yen tak menyangka atau menolak ajakan Taeyong. Pria itu selalu berdiri dengan tangannya terulur untuk membantu Yen berdiri, padahal pria itu tahu Yen bisa bangkit sendiri. Menatap pintu dengan kakinya, Kim Taeyong kemudian mendaratkan tubuhnya di atas permukaan ranjang dengan begitu lembut sebagai catatan wanita itu sudah tak lagi mengenakan pakaian seksi yang sulit tadi wanita itu kenakan. Wanita itu membeli kaos pendek yang menyampilkan perutnya untuk menggantikan kemban yang sempat menuai protes ternyaring dari Taeyong. Yen sadar bahwa Taeyong tengah bertanya-tanya atas sikap manisnya yang terbilang jarang bahkan hampir tak pernah terjadi ini, kemudian berujar, "Hanya ingin seperti ini. Aku hanya tidur seperti ini," sambung Yen. "Tak boleh sayang, kita belum mencuci tangan dan kaki juga belum mengganti pakaian." Sangat Taeyong yang Yen akui kebenarannya. Kendati jantungnya berdetak dengan gila-gilaan, Taeyong tetap berusaha tampak tenang. Mungkin itulah balasan atas tindakannya menyimpan banyak rahasia dari Yen. Kim Taeyong mulai merasa cemas dan perasaan itu begitu mengganggu. Namun sadar bahwa dia tak bisa menyuarakan rahasia itu sekarang, Taeyong memilih untuk menikmati tiap kecemasan juga kekhawatirannya. Dan kelak Taeyong mendengar itu dari seseorang yang terpercaya. Lagi pula jika kutanya apakah ini benar, apa yang akan kau jawab? Tanya Yen dengan cemara yang masih mempertahankan genggamannya pada jari. Taeyong yang sempat berusaha melepaskan diri saat menyuarakan protesnya. Dengan olah napasnya, Taeyong lalu menjawab, "Benar, aku meminta jika itu anakku." Lalu jika dia tidak mau, tanya Yen dengan nada yang terasa sesak. Dia teringat bagaimana kedatangan wanita itu untuk kali pertama di hidup. Tentu nama Elena Kim akan selalu hadir dalam hidup kesakitan yang wanita itu rasakan. Butuh beberapa waktu untuk Yen menunggu sebelum jawaban dari Taeyong kembali bersuara. Jawaban yang entah mengapa bisa turut mengiris hatinya, padahal dia tahu dia juga menyuka pertanyaan wanita bermarga Kim itu.
Dengan sesak di dadanya, nyatanya kini Taehyung berujar, aku sudah menjadi monster Yen. Aku sudah bukan manusia lagi setelah pertamaku. Apa yang dikatakan Taehyung adalah sebuah kejujuran terdalamnya, dan Yen mengakui bahwa dia juga merasakan itu. Setelah hari di mana mereka terkejut untuk kali pertama, mereka tak lagi asing dengan cara monster yang mereka berikan pada diri masing-masing. Kau manusia terbaikku, ujar Yen yang turun menggerakkan tangan kirinya untuk mengusap punggung tangan Taehyung yang dia genggam dengan tangan kanannya. Kalian Kim adalah urusan Koko, Jongkok, Jimin, bahkan Yoongi tak boleh menyentuhnya. Kalian tak boleh mengotori tangan kalian dengan setetes pun. Dan tak boleh menyakiti wanita anak-anak dan lansia. Ingat tidak? Tanya Yen yang sayangnya tak terbalas apapun dari Taehyung. Taehyung panggil Yen yang sayangnya tak bisa menghentikan langkah pria itu. Menutup pintu yang menghubungkan kamar dan teras juga. Pelan-pelan Kim Taehyung kemudian menjepit itu di bibirnya sebelum menyalakan. Karena tapi ketika kembali mengingat kalimat yang baru saja dikatakan oleh Yen. Di tengah segala kekacauan yang mendarai isi kepalanya, Taehyung mendapati lengannya diusap dengan lembut oleh seseorang yang muncul dari balik badannya. Dari sentuhan ini, Taehyung sudah tahu siapa pelaku dari datangnya sensasi menggila dalam dirinya. Nyatanya, dugaan Taehyung benar adanya ketika dia berbalik dan mendapati Yen dengan menatapnya. Wanita itu terlihat seolah tengah memendam kalimat yang ingin diucapkannya kepada Taehyung. Taehyung tahu itu, tetapi dia memilih menarik Yen hingga keduanya menempel pada yang mulai milik Yen. Kim Taehyung sudah membawanya masuk ke dalam mereka tanpa menutup pintu yang membongkar ruangan ini dengan teras juga keluarkan dengan semilir angin malam terasa begitu membakar ketika Yen tahu kemana Taehyung akan membawa mereka. Satu hingga dua suara terdengar dan setelahnya Yen dapat merasakan dingin menyapa kulitnya. Suhu di luar begitu gila, tetapi dia jauh lebih menggila ketika Yen hendak mendorong Taehyung. Pria itu telah terlebih dahulu mencekal kedua pergelangan tangannya dan mencengkeramnya di atas kepala Yen dengan bentuk bersilang. Dia habis malam ini dan Yen hanya bisa